Bab 706 Perbedaan antara kekuatan? Kekuatan luar. Ketika Jilorong mendengar jawaban Si Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua tim tingkat 6 di alun-alun dengan keterkejutan baru. Apakah ini kekuatan dari kekuatan di luar domain dewa kita? Jilorong tidak meragukan pernyataan Si Feng. Lagi pula, dia belum pernah melihat atau mendengar satupun dari 200 ahli tingkat 215 plus tingkat 6 yang baru saja tiba di alun-alun. Belum lagi, Si Feng memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai kekuatan di luar domain dewa mereka daripada Phoenix Rain. Karena Si Feng menganggap kedua tim tingkat 6 ini berasal dari kekuatan luar, hampir pasti itulah masalahnya. Hanya saja, bukankah kekuatan luar ini terlalu menakutkan? 100 ahli tingkat 6. Ini adalah angka yang sudah bisa menandingi jumlah total pakar tingkat 6 yang ada di seluruh domain dewa mereka. Namun, masing-masing dari dua kekuatan luar yang muncul di sini telah tiba dengan 100 ahli tingkat 6. Terlebih lagi, bahkan ahli tingkat 6 yang paling lemah pun dapat menyaingi 10 orang suci dalam hal kekuatan. Bukankah domain dewa kita akan selesai setelah gerbang dunia terbuka, pemimpin persekutuan api hitam? Purple Eye bertanya dengan gugup ketika dia melihat ke-200 ahli asing tingkat 6 di alun-alun. Meskipun Purple Eye yakin dia bisa memenangkan pertarungan melawan salah satu pakar tingkat 6 asing ini berkat kumpulan harta karun rahasia dan teknik pemurnian mana, pihak lain memiliki banyak sekali ahli tingkat 6. Dia ragu dia bisa melarikan diri dengan nyawanya jika dia harus menghadapi rintangan yang begitu besar. Tak perlu dikatakan lagi, peluang rata-rata pakar asli tingkat 6 untuk bertahan hidup melawan pakar asing ini bahkan lebih rendah. Perlu diketahui bahwa gerbang dunia masih tertutup sejauh ini, dan para pemain dari dunia luar masih belum bisa dengan bebas memasuki domain dewa mereka. Namun, kekuatan dunia luar sudah bisa mengirimkan kekuatan yang tak terkalahkan ke dalam domain god mereka. Pada titik ini, mata ungu bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah gerbang dunia dibuka, dan para pemain dunia luar dapat dengan bebas memasuki domain dewa mereka. Bagaimana kekuatan domain dewa mereka bisa bertahan? Jangan khawatir. Melihat kegelisahan di mata ungu, Si Feng menjelaskan, sebagai mekanisme perlindungan bagi pemain asli, setiap domain dewa akan menekan semua pemain non-pribumi yang memasukinya, dan semakin tinggi tingkatan pemain, semakin kuat penindasan yang akan mereka hadapi. Jadi, meskipun pakar tingkat 6 asing ini mungkin memiliki aura yang kuat, atribut dasar mereka sebenarnya jauh lebih lemah daripada rata-rata pemain tingkat 6. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari pemain tier 5 dan hanya bisa dianggap sebagai pemain pseudo tier 6. Selain itu, pemain tier 6 asing tidak dapat memanipulasi mana di dalam domain god kami, mereka hanya dapat memanfaatkan mana mereka sendiri. Jika kamu melawan mereka, kamu dapat dengan mudah menghadapi ratusan dari mereka sendirian. Setiap domain dewa hadir dengan mekanisme perlindungan yang kuat untuk pemain aslinya. Mekanisme ini ada untuk memaksimalkan tingkat kelangsungan hidup peradaban yang baru diperkenalkan ke domain dewa besar dan memungkinkan semua orang untuk naik ke puncak. Atau, paling tidak, hal ini dapat memastikan suatu peradaban tidak akan musnah begitu ia dimasukkan ke dalam wilayah dewa yang lebih besar. Tentu saja selalu ada pengecualian. Jika suatu kekuatan menghancurkan domain dewa secara langsung, para pemain dan kekuatan yang menghuni domain dewa tersebut akan segera lenyap. Hanya saja, sangat sedikit kekuatan yang memiliki kekuatan menakutkan di wilayah dewa besar. Sementara itu, Jilorong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega ketika mendengar penjelasan Si Feng. Mereka akan mengalami banyak kerugian di wilayah kekuasaan dewa. Akan sangat buruk bagi mereka jika domain dewa mereka menjadi milik peradaban lain segera setelah gerbang dunia dibuka. Bagaimanapun, kita hanya bisa tetap bersembunyi di dalam domain dewa kita. Kami tidak akan bisa pergi sama sekali. Sementara Jilorong dan yang lainnya menghela nafas lega, tim yang terdiri dari beberapa lusin pemain mendekati mereka. Sementara itu, yang memimpin tim ini adalah Phoenix Rain. Saat melihat Phoenix Rain, Jilorong dan yang lainnya tercengang. Apakah kalian semua dirampok, Kak Rain? Jilorong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat keadaan Phoenix Rain dan rekan satu timnya saat ini. Saat ini, satu-satunya barang milik Phoenix Rain yang tetap sama adalah tongkatnya. Selain itu, semua perlengkapan yang dia kenakan sebelumnya telah ditukar dengan peralatan epic level 200. Sepertinya dia telah berubah dari seorang permaisuri menjadi seorang petani. Terlebih lagi, bukan hanya Phoenix Rain yang mengalami transformasi seperti itu. Blue Phoenix dan anggota Pavilion Naga Phoenix lainnya di tim Phoenix Rain juga telah kehilangan semua item legendaris terfragmentasi mereka. Meskipun senjata dan peralatan epic level 200 sama sekali tidak buruk di Goddess Domain, mereka tetap bukan satu-satunya item yang dimiliki oleh anggota pasukan utama persekutuan kelas 1. Lagi pula, bahkan di persekutuan kelas 1, setiap anggota pasukan utama akan memiliki setidaknya satu atau dua item legendaris terfragmentasi. Jika bukan karena Phoenix Rain masih memiliki staf legendarisnya, kekuatan keseluruhan tim Phoenix Rain bahkan tidak akan memenuhi standar tim kelas 1. Kami tidak dirampok, Blue Phoenix, yang berdiri di belakang Phoenix Rain, berkata sambil tersenyum masam. Hanya saja para tetua agung dan pemegang saham persekutuan semuanya telah beralih ke pihak Kaisar Sembilan Naga. Untuk memastikan bahwa kami dapat mempertahankan kota persekutuan dan real estate yang telah kami janjikan kepada Zero Wing, Kakak Rain tidak punya pilihan selain mengembalikan semua senjata dan perlengkapan milik Pavilion Naga Phoenix. Selain itu, Kakak Rain juga berhutang sejumlah besar uang. Meskipun Blue Phoenix berbicara dengan santai dan menggoda, semua orang yang mendengarnya tahu bahwa dia sangat kecewa. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak berkecil hati?
Dia sebelumnya telah dilengkapi dengan senjata dan peralatan yang termasuk yang terbaik di domain God. Namun, sekarang, dia telah kehilangan semua hal itu, kehilangan usahanya selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Kita bisa mendapatkan lebih banyak senjata dan perlengkapan, kata Phoenix Rain acuh tak acuh. Selama kita memiliki properti tersebut, kita selalu bisa bangkit kembali. Kau membuatnya terdengar seolah itu mudah. Rain, Illusory Words, mengenakan jubah hitam yang gagal menyembunyikan sosok menggodanya, berkata sambil memutar matanya ke arah Phoenix Rain. Kemudian, dia dengan belak-belakan melanjutkan, apakah kamu lupa seberapa banyak yang telah kamu lalui untuk mendapatkan ketiga peralatan legendaris itu? Bahkan dengan bantuan aliansi tingkat 6, Anda memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki peralatan tersebut. Terlebih lagi, itu terjadi ketika berbagai kekuatan sedang menjelajahi peta domain dewa. Kini setelah 99% peta domain dewa telah dieksplorasi, menurut Anda apakah akan mudah untuk mendapatkan 3 peralatan legendaris dan peralatan yang kompatibel? Belum lagi, Zero Wing belum tentu berterima kasih atas pengorbanan Anda. Di sisi lain, jika kamu masih menjadi pemimpin persekutuan Pavilion Naga Phoenix saat ini, kamu bisa menghubungi kuil berburu naga sekarang. Itu adalah kekuatan hegemonik tingkat atas yang sedang kita bicarakan. Menjelajahi ruang bawah tanah mode tabu dengan kekuatan seperti itu akan jauh lebih baik daripada melakukannya dengan persekutuan yang hampir tidak memiliki pemain tingkat 6. Kata-kata Illusory Words tajam, terutama ketika dia menyebut Zero Wing. Matanya terfokus pada Si Feng, dan tatapannya memiliki kilatan dingin. Setelah mengetahui kartu truf aliansi tier 6 yang sebenarnya di pertemuan terakhir, Illusory Words merasa bahwa keputusan Phoenix Rain untuk bergabung dengan Zero Wing benar-benar bodoh. Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keputusannya adalah membujuk Phoenix Rain untuk meminta maaf kepada Hidden Mist. Dengan betapa lelaki tua itu sangat menghargainya, Phoenix Rain seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk bergabung kembali dengan aliansi tingkat 6 selama dia menyuarakan penyesalannya. Saat kata ilusi berbicara, tim beranggotakan 100 orang lainnya tiba di alun-alun. Meski tidak seluruhnya terdiri dari pakar tingkat 6, tim beranggotakan 100 orang ini masih memiliki 30 pakar tingkat 6. Sementara itu, yang memimpin tim adalah seorang pria paruh baya bermata satu yang merupakan ksatria penjaga tingkat 217, ksatria penjaga tingkat 6 yang mengenakan lambang persekutuan berbentuk naga, dan yang berdiri di sampingnya adalah Kaisar 9 Naga, penjaga tingkat 6 tingkat 211. Pada saat ini, seluruh 70 ahli tingkat 210, tingkat 5 yang berdiri di belakang Kaisar 9 Naga dilengkapi dengan set peralatan legendaris terfragmentasi yang seragam, dan mereka memancarkan aura yang bisa menyaingi pemain tingkat 6. Meskipun seluruh tim beranggotakan 100 orang itu bukan tandingan 2 tim tingkat 6 sebelumnya, tim tersebut bisa saja menyamai tim 5 persekutuan super besar. Itu adalah set peralatan arai pertempuran dasar legendaris terfragmentasi yang disediakan oleh kuil berburu naga. Meskipun tidak sekuat versi lanjutan dari 2 kekuatan luar, versi ini masih merupakan satu-satunya di domain dewa kita, kata-kata ilusi sambil melihat ke arah tim Kaisar 9 Naga. Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke Phoenix Rain dan menghela nafas, berkata, jika kamu tidak mundur dari Pavilion Naga Phoenix, peralatan itu bisa menjadi milikmu. Set peralatan legendaris terfragmentasi yang dilengkapi dengan susunan pertempuran tidak mungkin ditemukan di domain dewa mereka. Namun, Phoenix Rain telah mengabaikan kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari set ini untuk dirinya sendiri hanya untuk bergabung dengan Zero Wing, sebuah persekutuan yang hampir tidak memiliki ketenaran sampai saat ini. Zero Wing memang tidak mampu mendapatkan peralatan legendaris yang kompatibel saat ini, kata Si Feng, tertawa ketika dia melihat kata-kata ilusi menyuarakan keluhan atas nama Phoenix Rain. Tetapi jika itu hanya set peralatan arai pertempuran legendaris yang terfragmentasi, Zero Wing memilikinya. Bab 707 melampaui hegemonik. Kamu punya beberapa? Kata-kata ilusi mau tidak mau memandang Si Feng dengan jijik ketika dia mendengar kata-katanya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada kami? Sekaya 5 persekutuan super besar, bahkan mereka mungkin tidak memiliki satupun set peralatan arai pertempuran legendaris yang terfragmentasi. Tak perlu dikatakan lagi, akan lebih mustahil lagi bagi Zero Wing, sebuah guild pemula yang hanya mengintegrasikan beberapa guild kelas 1, untuk memilikinya. Menurut pendapat Illusory Words, Si Feng hanya melakukan suatu tindakan. Perangkat arai pertempuran itu tidak dapat menunjukkan potensinya tanpa skala yang memadai, pemimpin persekutuan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan, cukup memberi kami masing-masing beberapa item legendaris terfragmentasi, saran Phoenix Rain. Phoenix Rain juga tidak mengira Zero Wing akan memiliki set peralatan arai pertempuran legendaris yang terfragmentasi. Tapi untuk menyelamatkan Si Feng dari rasa malu, dia memutuskan untuk menawarkan solusi alternatif yang dia tahu bisa dia penuhi. Bagaimanapun, Si Feng sebelumnya telah membunuh sekelompok ahli dari bunga 7 dosa dan mendapatkan peralatan mereka. Istana 100 Bunga dan Aliansi Bintang juga merupakan persekutuan kelas 1 dengan fondasi yang kuat sebelum mereka bergabung dengan Zero Wing. Jadi, Zero Wing seharusnya tidak kesulitan menghasilkan item legendaris terfragmentasi yang cukup untuk mempersenjatai tim kecil yang terdiri dari beberapa lusin. Blue Phoenix juga buru-buru mengangguk setuju. Berbeda dengan Illusory Words, Blue Phoenix tahu bahwa Zero Wing telah memperlakukan mereka dengan sangat baik sejauh ini, dan mereka akan sangat tidak berterima kasih jika mencoba membuat masalah untuk Zero Wing.
Kamu tidak perlu menolak tawaranku, kata Si Feng saat dia memulai perdagangan dengan Phoenix Rain dan mulai menempatkan set peralatan zirah sihir abadi ke dalam jendela perdagangan satu demi satu. Melting Flame dan yang lainnya telah bekerja tanpa lelah untuk menghasilkan set armor sihir abadi ini, dan Si Feng telah membawa lebih dari 50 set kembali bersamanya kali ini. Meskipun itu tidak cukup untuk melengkapi tim beranggotakan 100 orang, hanya diperlukan 20 set untuk mengaktifkan arai sihir perunggu kecil. Pemimpin persekutuan. Kamu benar-benar tidak punya. Ketika Phoenix Rain melihat Si Feng menukar peralatan dengannya, reaksi langsungnya adalah mencoba menghentikannya. Namun, ketika dia melihat lebih dekat pada set armor sihir abadi, kata-katanya tersangkut di mulutnya. Setiap bagian dari set armor sihir abadi ditutupi dengan rune yang digabungkan untuk membentuk struktur mandiri. Sekilas, rune jelas membentuk susunan pertempuran, dan itu adalah susunan pertempuran berkualitas tinggi. Mana yang dibawa oleh set armor sihir abadi tidak kalah dengan set arai pertempuran dari dua tim tier 6 asing. Sebagai wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, Anda akan diminta untuk memimpin tim eksplorasi Anda sendiri di masa depan. Jadi, ambillah set armor sihir abadi ini sebagai hadiah selamat datang, Si Feng berkata kepada Phoenix Rain dalam obrolan pribadi sambil menukarkan 40 set armor sihir abadi padanya tanpa ragu-ragu. Meskipun Zero Wing tidak berada pada level kekuatan puncak, kami juga bukan kekuatan rata-rata di domain dewa besar. 40 set arai pertempuran perunggu? Phoenix Rain hampir berseru keras ketika dia melihat set armor sihir abadi yang Si Feng baru saja tukarkan dengannya. Apa yang baru saja kamu katakan, hujan? Set arai pertempuran perunggu? Dan 40 di antaranya? Kata-kata ilusi mau tidak mau menjadi bingung ketika dia melihat ke arah Phoenix Rain. Menanggapi kebingungan Illusory Words, Phoenix Rain membagikan statistik set armor sihir abadi dengannya. Tentu saja, dia melakukannya hanya karena dia mempercayai kata-kata ilusi dan ingin pihak lain memahami lebih banyak tentang Zero Wing. Sementara itu, setelah melihat statistik set zirah sihir abadi, kata ilusi hanya bisa tercengang. Perlu diketahui, kedua tim asing tier 6 tersebut disokong oleh konglomerat. Meski begitu, mereka hanya bisa melengkapi diri mereka dengan Advanced Battle Array Sets. Adapun kuil berburu naga, bahkan tidak berani bermimpi memiliki set arai pertempuran perunggu. Namun, Zero Wing tidak hanya memiliki set arai pertempuran perunggu, tetapi Si Feng bahkan telah menghadiahkan 40 set kepada Phoenix Rain tanpa biaya. Landasan seperti apa yang harus dimiliki Zero Wing agar bisa begitu murah hati? Hujan, bukankah kita sahabat? Bisakah kamu memberitahuku kekuatan macam apa Zero Wing itu? Kata-kata ilusi berbisik kepada Phoenix Rain. Pada saat ini, kata ilusi tidak dapat lagi melihat Zero Wing sebagai kekuatan asli dari domain dewa mereka. Atau, lebih khusus lagi, dia menolak untuk mempercayai hal ini. Lagi pula, bahkan jika 5 guild super besar tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak mungkin guild pemula bisa memilikinya. Ini, melihat urgensi di wajah Illusory Words, Phoenix Rain berpura-pura ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Zero Wing adalah kekuatan di atas hegemoni. Kekuatan di atas hegemoni? Kata-kata ilusi mau tidak mau melihat lagi Si Feng ketika dia mendengar jawaban Phoenix Rain. Meskipun hatinya masih penuh keraguan, itu adalah fakta bahwa Phoenix Rain telah menerima 40 set armor sihir abadi dari Si Feng. Meskipun merupakan kekuatan hegemonik tingkat atas, bahkan kuil pemburu naga tidak bisa mendapatkan harta karun seperti set armor sihir abadi. Ini berarti bahwa hanya kekuatan yang dikabarkan berada di atas kekuatan hegemonik peringkat atas di dunia luar yang dapat mengakses harta karun seperti set armor sihir abadi. Sayap 0? Kekuatan di atas hegemoni? Wahyu ini mengejutkan kata-kata ilusi untuk waktu yang lama. Jika Zero Wing benar-benar berdiri di atas kekuatan hegemonik tingkat atas, keputusan Istana 100 Bunga, Aliansi Bintang, dan Phoenix Rain untuk mengerahkan seluruh kemampuannya pada Zero Wing tidak lagi menjadi keputusan yang tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak bergabung dengan Zero Wing juga, kakak ilusi? Phoenix Rain bertanya ketika dia melihat ekspresi merenung pada Illusory Words. Kamu akan tunduk pada manajemen kuil berburu naga jika kamu mengikuti Elder Mist. Dengan pembatasan seperti itu, sangat kecil kemungkinan Kaisar Merah bisa makmur di luar wilayah kekuasaan dewa kita. Anda juga akan kesulitan meningkatkan diri Anda lebih jauh lagi. Sekarang aliansi tingkat 6 telah menundukkan dirinya ke kuil berburu naga untuk perlindungan, sudah jelas bahwa sumber daya berharga apapun yang diperoleh aliansi tingkat 6 di masa depan akan disumbangkan ke kuil berburu naga. Sedangkan untuk anggota aliansi tingkat 6, mereka akan beruntung jika masih ada sisa yang tersisa untuk mereka. Ini, kata ilusi sedikit tergoda dengan usulan Phoenix Rain. Namun, sebelum kata-kata ilusi bisa memberinya jawaban, Kaisar 9 Naga tiba-tiba berteriak memanggilnya dari kejauhan. Ilusi! Kami hanya diberi satu kesempatan. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti Phoenix Rain, cepatlah berkumpul di sini. Ketika kata-kata ilusi mendengar Kaisar 9 Naga memanggilnya, dia dengan cepat menghilangkan pikirannya untuk bergabung dengan Zero Wing. Tidak seperti Phoenix Rain, pengekangan pada dirinya jauh lebih berat. Lagi pula, dia tidak mendapat dukungan dari perusahaan atau pemegang saham Kaisar Merah manapun. Keputusannya untuk bergabung dengan aliansi tier 6 bahkan dibuat bertentangan dengan keinginan Kaisar Merah. Karena hal ini, beberapa wakil pemimpin persekutuan Kaisar Merah mengawasinya dengan cermat, dengan penuh semangat menunggu dia tergelincir. Sayang sekali. Phoenix Rain hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat kata-kata ilusi meninggalkan sisinya.
Ruang bawah tanah adalah sumber senjata dan peralatan penting untuk berbagai kekuatan, dan dua peran terpenting dalam serangan bawah tanah adalah tank dan penyembuh. Sebagai Cleric God tingkat 6 dan salah satu dari 10 Great Cleric di domain God, Illusory Words dapat mengurangi kesulitan tim Dungeon manapun dengan selisih yang besar selama dia memiliki tank yang cukup kuat di hadapannya. Itu juga sebabnya, meski menugaskan Pavilion Naga Phoenix untuk menyerang kuil reruntuhan mode tabu atas namanya, kuil berburu naga masih memasukkan kata-kata ilusi ke dalam timnya. Tidak perlu merasa disayangkan, kata si Feng dengan acuh tak acuh sambil melihat sosok Illusory Words yang pergi. Dia akan segera mengetahui bahwa bergabung dengan Zero Wing akan menjadi pilihan terbaik, bahkan jika itu berarti membuat musuh dari semua kekuatan di domain dewa. Begitu si Feng selesai berbicara, portal masuk perpustakaan yang hancur juga terbuka sepenuhnya. Bab 708 Harga Mode Tabu. Kuil yang hancur, perpustakaan yang hancur. Ketika portal setinggi 1000 meter itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan, tanda ajaib yang bertanggung jawab untuk menyegelnya menghilang sepenuhnya. Hampir bersamaan, beberapa ratus ribu pemain yang berkumpul di depan portal menjadi hiruk-pikuk. Mengenakan biaya. Penyelesaian pertama Tabo Odungeon adalah milik kita. Tim beranggotakan 100 orang di alun-alun menyerbu ke dalam portal satu demi satu dengan panik, semuanya bertujuan untuk mengamankan penyelesaian pertama perpustakaan yang hancur dan menjadi pionir era baru di domain dewa. Namun, apakah itu tim dari berbagai negara adidaya atau tim tier 6 asing, tidak ada yang beranjak dari tempatnya berdiri. Mereka hanya mengamati semua ini terjadi, bersikap seolah-olah mereka tidak peduli dengan penyelesaian pertama perpustakaan yang hancur. Orang dungu. Apakah menurut mereka penyelesaian pertama Tabo Odungeon dapat diperoleh dengan mudah? Ksatria penjaga parubaya bermata satu dari kuil berburu naga berpikir dengan nada menghina saat dia melihat tim mengerumuni portal masuk perpustakaan yang hancur. Ruang bawah tanah tabu dianggap sebagai tambang emas, bahkan di wilayah dewa besar. Namun, tidak sembarang kekuatan bisa memanen tambang emas tersebut. Ini bukan berarti bahwa kekuatan tertentu telah memonopoli Tabo Odungeons dan melarang orang lain untuk masuk. Sebaliknya, meskipun kekuatan puncak memang menempati beberapa Tabo Odungeon yang diketahui di Greater Goddess Domain, mereka dengan senang hati akan menyambut siapapun untuk memasuki Tabo Odungeons mereka jika pihak lain bersedia membayar biaya sebesar 50.000 unit Seven Luminarias Crystal atau harta yang nilainya setara. Mereka bahkan akan menyambut musuhnya dengan tangan terbuka jika bersedia membayar. Tentu saja, kekuatan puncak ini tidak melakukannya bukan karena kemurahan hati, dan juga bukan karena mereka tidak peduli dengan item di dalam Tabo Odungeons. Sebaliknya, itu karena sulitnya menyerbu Tabo Odungeons dan tingginya biaya kematian di dalam Tabo Odungeons. Jika pemain mati di dalam Tabo Odungeon, mereka tidak akan kehilangan sejumlah EXP dan item begitu saja. Mereka juga akan kehilangan sebagian dari jiwa abadi mereka. Selama munculnya Tabo Odungeons, pemain tidak pernah menyadari kerusakan pada jiwa abadi mereka ketika mereka mati di Tabo Odungeon. Hal ini karena porsi kerugian mereka pada setiap kematian hampir tidak terlihat. Namun, ketika pemain mulai mengalami lebih banyak kematian di dalam Tabo Odungeons, mereka akhirnya menyadari hukuman mati yang tidak kentara di Tabo Odungeons. Namun meski begitu, para pemain tidak peduli dengan kerugian tersebut karena kerugiannya sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi perkembangan normal mereka. Hingga suatu hari, anggota pasukan utama dari kekuatan tertentu kehilangan total akumulasi 10% jiwa keabadiannya saat menyerbu Tabo Odungeon. Setelah mencapai ambang batas 10%, pemain tersebut menderita kematian permanen, dan berita tersebut membuat berbagai kekuatan tercengang saat itu. Dalam keadaan normal, jika pemain hanya kehilangan 10% jiwa abadi mereka, mereka bahkan tidak akan melihat dampak apapun pada penggunaan keterampilan dan mantra mereka. Namun, seorang pemain menderita kematian permanen setelah kehilangan hanya 10% jiwa abadi mereka di Tabo Odungeons. Penemuan ini membuat takut berbagai kekuatan domain dewa besar. Akibatnya, tak satu pun dari berbagai kekuatan berani dengan ceroboh membiarkan tim mereka menyerang Tabo Odungeon sejak saat itu dan seterusnya. Sementara itu, berdasarkan keberhasilan di masa lalu, sebuah tim harus seluruhnya terdiri dari para ahli tingkat 6 yang dilengkapi dengan set peralatan legendaris terfragmentasi agar berhasil menyerbu Tabo Odungeons. Selain itu, ini hanyalah ruang bawah tanah tabu level 210. Dalam kasus ruang bawah tanah tabu level 210 lebih, setiap anggota tim harus memiliki setidaknya 1 atau 2 peralatan legendaris. Kalau tidak, peluang suksesnya hampir tidak ada. Untungnya, kuil yang hancur adalah penjara bawah tanah tabu level 210. Itu adalah kesulitan terbesar yang ingin ditantang oleh konglomerat dan kekuatan hegemonik tingkat atas seperti kuil berburu naga. Belum lagi, hadiah penyelesaian pertama dari kuil reruntuhan masih tersedia, dan tidak perlu membayar biaya masuk karena belum ada yang mengklaim Tabo Odungeon. Oleh karena itu, mereka bersedia membayar harga pengiriman beberapa anggota melalui gerbang dunia sebelum gerbang itu dibuka untuk memasuki domain dewa ini. Namun, daripada menyerang Tabo Odungeon secara membabi buta seperti tim asli, hal pertama dan terpenting yang harus mereka lakukan adalah menunggu. Setiap kali Tabo Odungeon baru muncul, merupakan standar bagi berbagai kekuatan untuk mengirim banyak tim pengintai untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka tidak akan pernah mengirim pasukan utama mereka ke dalam Tabo Odungeon. Lagi pula, anggota kekuatan utama dari kekuatan manapun sangatlah berharga dan memerlukan banyak waktu untuk menggantinya. Terutama bagi para genius yang tiada taranya, karena hilangnya para genius tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad untuk pulih.
Adapun alasan mengapa mereka muncul begitu awal, adalah untuk menahan dan menginterogasi penduduk asli yang keluar dari Tabo Odungeon. Kerumunan sudah pergi. Bagaimana persiapanmu? Si Feng bertanya pada Phoenix Rain ketika dia melihat alun-alun yang sebagian besar kosong. Setelah mengalihkan pandangannya ke rekan satu timnya, Phoenix Rain mengangguk dan menjawab, kami siap berangkat. Oke, kalau begitu, ayo masuk ke dalam, kata si Feng sebelum memasuki perpustakaan yang hancur bersama Phoenix Rain, Jiluorong, dan yang lainnya. Anda pasti dikutuk, Phoenix Rain. Ketika Kaisar Sembilan Naga melihat Phoenix Rain memasuki perpustakaan yang hancur, dia hanya bisa menyeringai. Ini adalah pertama kalinya Tabo Odungeon muncul di domain God mereka, jadi seharusnya tidak ada orang dari domain God mereka yang tahu tentang biaya Tabo Odungeon. Jika bukan karena kuil berburu naga, Kaisar Sembilan Naga juga tidak akan tahu tentang kengerian Tabo Odungeons. Sementara itu, mengetahui hubungan Illusory Words dengan Phoenix Rain, Kaisar Sembilan Naga sengaja menyembunyikan informasi ini dari Illusory Words. Jadi, pada saat Phoenix Rain menyadari kerusakan pada jiwa keabadiannya, dia seharusnya hanya berjarak beberapa kematian lagi dari kematian permanen. Bab 709 Legion 1 orang? Setelah melewati portal, si Feng dan timnya diteleportasi ke koridor yang ditutupi tanaman merambat berduri dan dilapisi dengan patung batu. Kemudian, setelah melihat sekeliling mereka dengan baik, Jiluorong dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Apakah ini seharusnya menjadi penjara tabu? Phoenix Rain terperangah ketika dia melihat tanda dewa yang terukir di dinding. Rune surgawi ini tidak hanya menekan kondisi mental dan fisiknya, tetapi juga melemahkan kendalinya atas tubuh dan mana. Meskipun merupakan pemain tier 6, Phoenix Rain saat ini merasa bahwa dia hanya sedikit lebih kuat dari monster legendaris tier 5 di level yang sama. Bahkan jika dia ditekan sedemikian rupa, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan pemain tier 5 di penjara bawah tanah ini. Belum lagi, ada juga lebih dari 100 patung iblis yang berjajar di sisi koridor. Pada pandangan pertama, mereka mungkin terlihat seperti patung mati, tetapi pemeriksaan lebih dekat akan menunjukkan bahwa mereka adalah Raja Iblis tingkat 208 dengan peringkat count yang bonafit. Di antara mereka, ada juga 6 patung iblis setinggi 100 meter yang merupakan Raja Iblis peringkat Marquis level 210. 1. Tidak seperti manusia, iblis secara inheren memiliki panca indera yang luar biasa dan kendali atas mana. Bahkan iblis dengan peringkat terendah pun bisa bertarung dengan baik melawan NPC manusia pada tingkat tersebut. Adapun iblis dengan peringkat count, mereka dapat menyaingi Valkyrie bersayap 4 dari tingkat yang sama, dan harus diketahui bahwa Valkyrie bersayap 4 tingkat 5 adalah eksistensi yang bahkan dapat menyulitkan pemain tingkat 6 sekalipun. Namun, ada lebih dari 100 keberadaan seperti itu di koridor ini, dan ini hanyalah titik awal dari Tabo Odungeon. Adapun iblis peringkat Marquis, mereka bisa menyaingi Valkyrie bersayap 6 dari tingkat yang sama, dan mengalahkan Raja Iblis peringkat Marquis akan membutuhkan setidaknya tim tingkat 5 beranggotakan 100 orang yang dipimpin oleh satu pemain tingkat 6. Kami cukup beruntung. Kami diteleportasi ke area pameran, bukan ke area kutukan, kata si Feng, menghela nafas lega ketika dia melihat patung iblis berjejer di koridor. Kamu menganggap ini beruntung? Jiluorong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah si Feng dengan ragu saat dia menunjuk ke 6 patung iblis setinggi 100 meter di kejauhan. Pemimpin persekutuan, mereka adalah Raja Iblis peringkat Marquis level 210. Hanya satu saja sudah cukup untuk menahan seluruh tim kami. Kami memang beruntung. Seandainya kita memulai dari area terkutuklah, kita harus menyerah bahkan sebelum kita bisa memulainya, kata si Feng sambil terkekeh. Perpustakaan yang hancur mungkin telah ditingkatkan menjadi penjara bawah tanah mode tabu, tetapi satu-satunya hal yang berubah adalah penambahan pola dewa yang menekan pemain. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dia dengar tentang perpustakaan reruntuhan di kehidupan sebelumnya, pemain akan diteleportasi secara acak ke salah satu dari 3 area awal ketika mereka memasuki ruang bawah tanah, khususnya area pameran, area terkutuklah, dan area halaman. Sebelum peningkatan, meskipun masing-masing dari ketiga area ini menampung monster dengan tipe berbeda, tidak ada perbedaan mencolok dalam tingkat kesulitan serangan secara keseluruhan. Namun, setelah perpustakaan yang hancur menjadi penjara mode tabu, area terkutuklah tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling mematikan dari ketiga area tersebut. Monster di area terkutuklah adalah roh jahat, dan dari segi atribut, mereka adalah yang terlemah dari semua monster di 3 area awal. Namun, kelemahan mereka dikompensasi oleh fakta bahwa area terkutuklah akan mengutuk semua pemain di dalamnya, menenggelamkan mereka dalam kegelapan dan membatasi jangkauan penglihatan mereka hanya 1 yard. Dan karena roh jahat tidak memiliki bentuk tetap dan dapat bergerak tanpa mengeluarkan suara apapun, pemain akan kesulitan bereaksi terhadapnya. Sebagai perbandingan, meskipun iblis di area pameran mungkin memiliki atribut yang kuat, baik mereka maupun lingkungan tidak memberikan batasan apapun pada pemain. Sementara itu, setelah penambahan pola dewa, kondisi mental pemain akan ditekan saat berada di ruang bawah tanah, yang akan mencegah mereka untuk melihat lingkungan sekitarnya secara mental. Selain itu, jika penglihatan mereka dibatasi, kecuali mereka telah mencapai alam ekstrasensori, mereka bisa lupa mencoba memblokir serangan monster apapun. Mereka hampir pasti akan terkena monster apapun yang mengincar mereka. Di dalam wilayah dewa, kecuali pemain memiliki keunggulan tingkat, mereka akan menerima sejumlah besar kerusakan jika monster mendaratkan serangan langsung pada mereka. Bahkan kelas tank tidak dapat bertahan lebih dari beberapa serangan langsung dari monster dengan tier dan level yang sama, apalagi kelas lain.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, pemimpin persekutuan? Phoenix Rain bertanya, mengerutkan kening setelah dia selesai mengamati situasi koridor. Meski medan di sini sempit, masih terlalu banyak ruang bagi kami untuk menciptakan serangan tersedak yang efektif. Dan meskipun tier 6 kita bisa menahan 6 Marquis itu, tank tier 5 kita paling banter bisa menahan 2 atau 3 count masing-masing. Kami tidak punya angka yang bisa menahan semua penghitungan. Atribut dasar dan mana dari anggota tier 5 tim mereka mungkin hampir mencapai standar tier 6, tetapi di bawah tekanan rune dewa, hanya tank yang akan memiliki peluang melawan Raja Iblis dengan peringkat count level 208 dalam pertarungan 1 lawan 1. Satu pertarungan. Belum lagi, patung iblis melebihi jumlah tim mereka. Kita tidak perlu melalui masalah seperti itu untuk menangani patung iblis ini, kata si Feng sambil mengamati sekelilingnya. Aku akan mengalihkan perhatian patung iblis ini, sementara tank akan menghentikan siapapun yang berhasil lewat. Sedangkan untuk orang lain, fokus saja untuk melakukan kerusakan. Jika dia masih berada di tier 5 saat ini, dia tidak akan berhasil menyerbu kuil penghancuran mode tabu dengan timnya saat ini. Untungnya, dia sekarang memiliki atribut dasar yang menyaingi level 200, dewa tingkat 6. Atribut dasarnya bahkan lebih unggul daripada monster surgawi level 210, apalagi level 210, Raja Iblis tingkat 5. Sebelum Phoenix Rain dan yang lainnya dapat mengatakan apapun, si Feng menghunuskan musim dingin malam abadi dan mengaktifkan dunia embun beku, memanggil 100 pedang es yang membawa 300% kekuatannya. Kemudian, dia menyerang ke depan dan memulai serangan terhadap patung iblis. Dengan kondisi mentalnya yang sangat tertekan, si Feng tidak bisa melakukan teknik bertarung dengan pedang esnya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, setiap pedang es dapat dengan mudah menghancurkan kutukan tingkat 5 dari Raja Iblis peringkat Marquis. Hanya dalam pertukaran pertama, semua Raja Iblis dengan peringkat count dikirim terbang kemana-mana, dan masing-masing melihat sebagian kecil dari batang HP mereka menghilang. Meskipun masing-masing Raja Iblis dengan peringkat count memiliki lebih dari 100 miliar HP, mereka kehilangan lebih dari 1 miliar ketika terkena pedang es si Feng. Adapun Raja Iblis peringkat Marquis, mereka tersandung oleh serangan si Feng, dan masing-masing dari mereka kehilangan lebih dari 100 juta HP. Pertukaran sepihak. Itu adalah pertukaran sepihak dengan kekuatan luar biasa. Faktanya, sebelum orang lain dapat mengambil tindakan, Raja Iblis dengan peringkat count telah kehilangan 10% HP mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa si Feng dapat melenyapkan semua Raja Iblis peringkat count tanpa bantuan apapun. Apakah dia benar-benar hanya pendekar pedang tingkat 178, tingkat 6? Jilorong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat dia melihat ke 100 pedang es yang dimanipulasi si Feng. Sebelumnya, penampilan si Feng saat memusnahkan anggota bunga 7 dosa sudah luar biasa. Meski begitu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penampilannya saat ini. Siapapun dapat mengetahui bahwa monster-monster di perpustakaan reruntuhan adalah lawan yang tangguh. Bahkan tim tingkat 6 yang beranggotakan 100 orang harus membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk melenyapkan sekelompok patung iblis. Namun, patung iblis ini tidak berbeda dengan umpan meriam di depan si Feng. Dia bisa membunuh mereka sesuka dia, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan. Pada titik ini, Jilorong bahkan curiga bahwa, jika diberi waktu yang cukup, si Feng dapat menaklukkan seluruh penjara bawah tanah tabu sendirian. Kita harus ikut bertarung juga, bos. Kalau tidak, ketua persekutuan akan mengurus semua monster ini sendirian, kata Crimson Mist sebelum dia menyerang salah satu Raja Iblis peringkat Marquis. Dibandingkan dengan Jilorong, Crimson Mist tidak terlalu terpengaruh oleh penampilan si Feng saat ini. Lagi pula, dia sudah melihat si Feng menekan sekelompok monster di area dalam pegunungan reruntuhan tanpa mengangkat satu jari pun. Dibandingkan dengan itu adalah pemandangan yang jauh lebih mengejutkan. Selanjutnya, si Feng dan yang lainnya dengan cepat mengirimkan patung iblis. Ketika salah satu mayat Raja Iblis peringkat Marquis berubah menjadi debu, ia meninggalkan pelindung lengan berwarna biru tua yang ditutupi dengan tanda dewa kuno. Kemunculan pelindung lengan tersebut untuk sesaat membekukan ruang di sekitarnya. Kita sudah mendapat setetesnya? Ketika si Feng melihat pelindung lengan biru tua, sedikit kejutan muncul di matanya. Bab 710 Set Pemburu Dewa. Peralatan apa ini? Bagaimana ia bisa menutup ruang dalam keadaan alaminya? Melihat efek cahayanya, itu seharusnya hanya sebuah peralatan epik. Kamu jarang menemukan kemampuan tersembunyi yang membatasi ruang, bahkan di antara peralatan legendaris. Bagaimana sebuah peralatan epik bisa memiliki kemampuan seperti itu? Keingintahuan semua orang tergugah ketika mereka melihat efek dari pelindung lengan berwarna biru tua pada sekelilingnya, dan mau tak mau mereka bertanya-tanya tentang kualitas sebenarnya dari pelindung lengan tersebut. Apakah itu benar-benar hanya sebuah peralatan epik, pemimpin persekutuan? Jilorong bertanya ketika dia melihat si Feng mulai menilai pelindung lengan. Kemudian, dia melanjutkan dengan takjub, saat pelindung lengan itu muncul, aku merasakan diriku membeku di tempatnya sejenak. Satu-satunya item lain yang memberiku pengalaman seperti itu sebelumnya adalah Burning Sunbow, dan itu adalah salah satu dari 10 senjata legendaris hebat yang dimiliki monster tua dari mitologi itu. Tidak mungkin sesuatu dengan kemampuan tersembunyi serupa hanya ada di peringkat epik. Busur matahari terbakar adalah salah satu dari 10 senjata legendaris hebat di wilayah dewa, dan memiliki kemampuan tersembunyi yang memungkinkan penggunanya untuk mengunci ruang di sekitar target mereka untuk sementara waktu. Meski begitu, kemampuan tersembunyi Burning Sunbow hanya bisa berlaku jika pemain memakainya. Namun, meski tidak dilengkapi perlengkapan, pelindung lengan berwarna biru tua itu membekukan sejenak semua orang yang hadir.
Dan jika itu sudah bisa memberikan efek yang begitu kuat saat dalam keadaan tidak dilengkapi, seberapa kuat jadinya jika dipasang oleh pemain? Pada saat ini, Phoenix Rain, Shadow Flower, dan yang lainnya juga memandang Si Feng dengan rasa ingin tahu. Pelindung lengan ini memang berada pada peringkat epik, kata Si Feng, mengangguk setelah dia selesai menilai pelindung lengan tersebut. Kemudian, dia dengan gembira melanjutkan, tapi ini bukan epik Arguard biasa. Sebaliknya, itu adalah bagian pelindung lengan untuk God Chaser set peralatan epik level 210. Ini hanya set epik level 210. Phoenix Rain dan yang lainnya terlihat kecewa saat mendengar jawaban Si Feng. Set peralatan epik level 210 bisa menandingi set peralatan legendaris terfragmentasi dalam atribut dasar, dan itu memang bisa dianggap sebagai peralatan tingkat atas di domain dewa mereka. Namun, begitu gerbang dunia dibuka, set seperti itu tidak bisa lagi dianggap sebagai set teratas. Jangan terlalu cepat mengabaikannya, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika melihat ekspresi kecewa semua orang. Set pemburu dewa mungkin hanya set peralatan epik level 210, tetapi ketika kedelapan bagian dikumpulkan, set tersebut dapat dinaikkan levelnya hingga 220 dan memberikan atribut dasar yang menyaingi set lengkap peralatan legendaris. Selain itu, efek set 8 bagian juga mengurangi persyaratan level ke level 200. Bahkan di domain dewa besar, set pemburu dewa dapat dianggap sebagai perangkat tingkat atas. Dalam kehidupan sebelumnya, perangkat pemburu dewa yang diproduksi oleh kuil reruntuhan hanyalah set peralatan emas gelap level 200. Bahkan setelah mengumpulkan ke-8 set PHC, atribut dasar yang dapat diperoleh pemain dari God Chaser set serupa dengan apa yang akan mereka dapatkan jika dilengkapi dengan set lengkap peralatan legendaris terfragmentasi. Sejujurnya, ketika Si Feng mengetahui tentang set pemburu dewa di kehidupan sebelumnya, mau tak mau dia menganggap informasi di set tersebut berlebihan. Lagi pula, menurut informasi yang diambil dari perpustakaan reruntuhan, pembunuh dewa secara pribadi telah membuat perangkat pemburu dewa, dan digambarkan mampu memberi manusia kekuatan untuk melawan dewa. Namun jika set pemburu dewa hanya memberikan atribut dasar yang serupa dengan set lengkap peralatan legendaris terfragmentasi, tidak mungkin manusia bisa melawan dewa dengan level dan tingkatan yang sama. Namun, setelah melihat set pemburu dewa peringkat epik, Si Feng menyadari bahwa informasi itu tidak melebih-lebihkan. Sebaliknya, itu hanya merujuk pada perangkat pemburu dewa yang berbeda. Hal lain yang mengejutkan Si Feng adalah tingkat penurunan epik God Chaser set. Biasanya, tingkat drop di tabu mode Dungeon sangat buruk. Hal ini berlaku bahkan untuk ruang bawah tanah mode tabu yang baru ditemukan. Jadi, dia sangat terkejut ketika dia melihat set PHC untuk Epic God Chaser set jatuh dari kelompok monster pertama yang mereka bunuh. Jika itu bisa menyaingi set lengkap peralatan legendaris dalam atribut dasar dan dipakai di level 200. Siapapun yang memakai set lengkap akan hampir tak terkalahkan, bahkan setelah gerbang dunia terbuka. Seru Phoenix Biru. Bahkan untuk 5 guild super besar, akan menjadi sebuah kemewahan untuk melengkapi pemain dengan peralatan legendaris. Jadi, jika seorang pemain bisa menggunakan set pemburu dewa secara lengkap, tidak berlebihan jika menganggap mereka tak terkalahkan di domain dewa. Berdasarkan pemahaman Pavilion Naga Phoenix mengenai dunia di luar wilayah dewa mereka, sama sulitnya bagi kekuatan untuk melengkapi pemainnya dengan peralatan legendaris. Sekalipun ada kekuatan yang mampu melakukan hal itu, jumlahnya tidak banyak. Kalau begitu, kita harus melenyapkan patung iblis sebanyak yang kita bisa sambil maju. Ini akan menjadi jackpot bagi kami jika kami bisa mengumpulkan satu set lengkap, kata Jiluorong dengan mata berbinar. Jika Zero Wing dapat menambahkan ahli yang hampir tak terkalahkan ke dalam barisannya, hal itu akan menjadi motivasi besar bagi anggota guild dan pencegahan yang kuat terhadap musuh. Ini adalah efek yang tidak dapat dicapai secara normal, bahkan dengan beberapa pakar tingkat 6. Segera, semua orang menjadi lebih antusias dalam membunuh patung iblis. Namun, karena keterampilan Si Feng menjadi faktor pembatas, mereka harus beristirahat selama beberapa menit sebelum dapat melanjutkan pertempuran berikutnya. Hal ini menyebabkan perkembangan tim menjadi agak lambat. Lebih buruk lagi, tingkat penurunannya relatif rendah. Setelah 6 jam berburu, bahkan dengan Si Feng yang telah mengonsumsi ramuan keberuntungan, tim hanya memperoleh 31 peralatan, yang mana hanya 13 yang merupakan perlengkapan untuk set pemburu dewa. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah duplikat. Saat Si Feng dan yang lainnya sedang bekerja keras, keributan terjadi di luar perpustakaan yang hancur. Dalam 6 jam terakhir, beberapa ratus ribu pemain, yang berjumlah beberapa ribu tim, telah memasuki perpustakaan yang hancur. Beberapa tim menghadapi jebakan mematikan, beberapa menghadapi patung iblis, dan beberapa menghadapi roh jahat. Namun, apapun tantangan yang mereka hadapi, lebih dari 99% tim ini mati bahkan sebelum mereka berhasil melewati kelompok jebakan atau monster pertama yang mereka hadapi. Bahkan tim yang dipimpin oleh pemain tier 6 pun menghadapi kehancuran. Kesulitan kuil penghancuran mode tabu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang kuduga, tidak satu pun dari sampah ini yang berguna, ejek Satria penjaga Parubaya bermata satu dari kuil berburu naga ketika dia membaca informasi yang dikumpulkan oleh Kaisar 9 Naga. Kemudian, dia melihat ke arah Kaisar 9 Naga dan memerintahkan, beritahu Miss tersembunyi untuk mengumpulkan semua pemain tier 6 dari aliansi tier 6 dan suruh mereka menjelajahi kuil yang hancur. Mintalah mereka bersiap untuk mentransfer real estate yang dijanjikan juga. Kuil berburu naga akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan prosedur serah terima besok. Hanya anggota aliansi tingkat 6 yang akan masuk? Kaisar 9 Naga mau tidak mau terkejut. Itu benar. Apakah kamu punya masalah?
Ksatria penjaga bermata satu itu bertanya dengan dingin. Tidak, tapi meskipun Elder Mist menyetujuinya, menurutku kita tidak bisa mengumpulkan banyak informasi hanya dengan sedikit dari kita, Kaisar Sembilan Naga buru-buru berkata. Kamu hanya perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin di dalam Dungeon. Aku tidak ingin kamu mati lebih dari beberapa kali, kata ksatria penjaga bermata satu sambil melihat ekspresi khawatir Kaisar Sembilan Naga. Kemudian, dia menunjuk kedua tim asing lainnya, yang sedang menangkap ahli tingkat 5 dan tingkat 6, di kejauhan dan tersenyum dingin, berkata, kamu seharusnya bersyukur kamu bermitra dengan kuil berburu naga. Kalau tidak, kamu mungkin akan bernasib sama dengan orang-orang itu, harus menjelajahi Taboo Dungeon sampai kamu pergi selamanya. Aku akan segera menyelesaikannya. Ketika Kaisar Sembilan Naga melihat dua tim asing menangkap ahli tingkat 6 dari berbagai kekuatan di luar perpustakaan reruntuhan, dia tidak berani ragu lagi. Sementara itu, ketika Illusory Words, yang menyembunyikan identitasnya dengan jubah hitam, melihat pemandangan di luar perpustakaan yang hancur, dia bergidik. Beberapa saat yang lalu, dia melihat dua tim asing menangkap beberapa tim gabungan yang dibentuk oleh lebih dari selusin negara adidaya asli, dan di antara mereka yang ditangkap adalah ahli tingkat 6 Kaisar Merah. Kemudian, tim asing ini memaksa pemain yang mereka tangkap untuk menjelajahi perpustakaan yang hancur, dan mereka yang menolak untuk mematuhinya berulang kali dibunuh hingga mereka turun kembali ke level 0. Bagaimana hal ini bisa terjadi?